Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anggun Nufri Bago, NIM 2010101090. Saya mahasiswa semester 5 Program Studi Psikologi Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan menjelaskan tentang elimination disorders. Apa sih elimination disorders? Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, elimination disorders merupakan istilah untuk kelompok gangguan yang melibatkan pembuangan urin dan feses yang tidak tepat dan biasanya dapat didiagnosis sejak masa kanak-kanak atau remaja. Nah, elimination disorders terbagi menjadi dua gangguan, yakni enorosis dan enkopresis. Kedua gangguan tersebut mungkin bersifat sengaja atau tidak disengaja, dan gangguan ini biasanya terjadi secara terpisah, tetapi dapat juga terjadi secara bersamaan. Apa sih enorosis itu? Enorosis biasa disebut mengompol atau buang air kecil di tempat yang tidak semestinya secara berulang-ulang. Pada anak-anak di bawah usia 5 tahun, mengompol adalah hal yang lumrah terjadi. Maka dari itu, diagnosis gangguan enorosis hanya dapat diberikan setelah anak berusia 5 tahun, di mana seharusnya pada masa itu, anak sudah mampu buang air sendiri ke toilet. Berikut adalah kriteria diagnostik gangguan enorosis menurut DSM-5. Yang pertama, mengompol berulang kali baik secara sengaja maupun tidak. Yang kedua, frekuensi mengompol setidaknya 2 kali seminggu selama minimal 3 bulan berturut-turut. Yang ketiga, usia kronologis minimal 5 tahun. Yang keempat, perilaku mengompol tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu saat, misalnya diuretik dan obat antipsikotik, atau kondisi medis lain seperti diabetes, spina, bifida, dan gangguan kejang. Subtipe enorosis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama nocturnal only, yaitu pengeluaran urin atau urinasi pada saat tidur malam. Yang kedua diurnal only, yaitu urinasi ketika dalam keadaan terjaga, sadar atau tidak sadar. Dan yang ketiga nocturnal and diurnal, atau kombinasi keduanya. Klasifikasi enorosis terbagi menjadi 2 bagian, yaitu primary enorosis, di mana individu tidak pernah mampu mengontrol urinasi sejak lahir, dan yang kedua secondary enorosis, yaitu mengompol lagi setelah berhasil mengontrol urinasi setidaknya selama 6 bulan. Adapun prevalensi enorosis, yaitu anak laki-laki lebih sering mengalami enorosis dibanding perempuan, dengan prevalensi sebesar 20% pada anak usia 5 tahun, 5-10% pada usia 7 tahun, dan 2% pada orang dewasa. Nah teman-teman, adapun penyebab dari enorosis ini, yang pertama, ukuran kandung kemih yang kecil, yang kedua infeksi saluran kemih atau ISK yang persisten, yang ketiga stres berat, yang keempat riwayat keluarga enorosis, dan yang kelima pelatihan toilet atau toilet training yang tertunda. Ternyata beberapa faktor lingkungan juga dapat meningkatkan kemungkinan enorosis, seperti tumbuh di lingkungan sosial ekonomi yang rendah, serta penambahan saudara kandung. Bagaimana sih cara untuk menangani enorosis? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tindakan pengelolaan non-farmasi, yakni yang pertama Bell and Pad Method, yang kedua Dry Bed Training, yang ketiga Limiting Fluid Intake, dan yang keempat Motivational Therapy, yang kelima Nighttime Awaking, dan yang keenam ada Bladder Training. Selanjutnya kita akan membahas tentang enkopresis. Nah, enkopresis atau biasa disebut buang air besar yang dilakukan di tempat yang tidak semestinya secara berulang-ulang. Adapun kriteria diagnostik enkopresis yakni yang pertama, pengeluaran feses berulang kali di tempat yang tidak semestinya, misalnya pakaian dan lantai, baik disengaja atau tidak disengaja. Yang kedua, setidaknya peristiwa tersebut
terjadi setiap bulan selama minimal 3 bulan. Yang ketiga, usia kronologis minimal 4 tahun atau tingkat perkembangan yang setara. Dan yang keempat, perilaku tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, misalnya pencahar atau kondisi medis lain kecuali melalui mekanisme yang melibatkan konstipasi. Nah, subtipe enkopresis dalam DSM-5 dibagi ke dalam 2 subtipe, yaitu yang pertama, with constipation and overflow incontinence, terjadi apabila ada riwayat atau bukti sembelit pada pemeriksaan medis. Yang kedua, without constipation and overflow incontinence, terjadi apabila tidak ada riwayat atau bukti sembelit pada pemeriksaan medis. Prevalensi enkopresis dialami 1% pada anak usia 5 tahun. Gangguan enkopresis lebih banyak dialami oleh anak laki-laki daripada perempuan, dan gangguan ini akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Adapun penyebab enkopresis yaitu toilet training, keterampilan menggunakan toilet yang agresif atau terlalu awal, gangguan pada keluarga dan stres, serta psikopatologi anak dikatakan menyebabkan enkopresis. Nah, untuk menangani enkopresis, yang pertama, memastikan orang tua memahami bahwa anak mereka tidak melakukan hal tersebut dengan sengaja dan anak mungkin tidak memiliki kontrol akan hal tersebut. Yang kedua, menerapkan schedule toilet seat. Yang ketiga, oral medication diberikan untuk mendorong pembuangan feses secara teratur, contohnya dengan laksatif. Nah, teman-teman, sekian penjelasan saya tentang elimination disorders. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan.